Halo minasan, gimana? Masih semangat belajar bahasa Jepang? Nah, pada video kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas nih buku ya, buku JLPT. Nah, JLPT Japanese Language apa itu? Tes gitu. Bahasa Inggrisnya kurang lancar ini. Nah, ini sudah saya buka ya. Jadi kita akan bahas tentang ini itu apa aja isi dalamnya kayak gitu. Nah, ini ada juga bonus CD sama e-booknya. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita bahas buku JLPT Ichini-san, let's go. Nah, untuk judulnya ini ya, strategi dan bank soal JLPT. Untuk apa? Ini penerbitnya Irma Nirmala ya, buku belajar di generasi. Udah ada digitalnya kayak gitulah ya. Nah, kemudian ke bawah sedikit ini ujian kompetensi bahasa Jepang. Nah, apa saja yang ada dalam buku ini sudah dirangkum di sini. Ada ringkasan materi lengkap. Jadi materi lengkap JLPT-nya itu kan ada banyak ya. Ada membaca, ada menyimak, ada grammar kayak gitulah ya. Nah, ini ada ringkasannya. Terus, nah, dilengkapi listening menggunakan penggunaan partikel pada pola kalimat dan daftar kanji pada tiap levelnya. Jadi ini adalah bukunya ini pada level N5 sampai N3 nah, gitu. Jadi berjenjang gitulah. Kalau seandainya beli buku N5 aja ya hanya cocok dipakai untuk N5 kayak gitu. Nah, ini udah bukunya ini udah berjenjang kayak gitu. Kemudian ada soal pembahasan lengkap. Jadi ada soalnya, ada pembahasannya gitu ya. Jadi nggak cuma soal saja. Nah, ini ada 9 paket soal. Kayak ini mungkin kayak simulasi kayak gitu ya. Jawab sendiri dulu gitulah. Kalau yang ini mungkin dari soal-soal yang sudah keluar kayak gitu ya. Kalau yang ini belum mungkin itu. Terus scoring JLPT, jadi bisa di scoring itu. Ini saya juga nggak tahu nih seperti apa dalamnya. Nah, ada info beasiswa dan budaya Jepang. Nah, ini keren juga nih, jarang ada infonya. Nah, kemudian ini ada QR-nya ya, bisa di scan, mudah, cepat, dan offline. Jadi offline itu maksudnya setelah diinstal itu kita nggak harus online terus untuk mendapatkan informasinya kayak gitu. Oke, lanjut yang ini. Nah, ini di sini ada N5 ke N3 tadi sampai N3 gitu. Nah, ini lumayan kita bukunya komplit gitu ya. Nah, untuk yang ini simulasi ini e-booknya ini ada CD-nya gitu ya. CD-nya nanti mungkin kita juga buat atau bahas ya apa aja yang ada dalam CD-nya ya. Oke, nah kita buka ke dalam. Nah, apa saja yang ada di buku ini? Nah, yang pertama pembukaan data risi gitu ya. Mungkin umum ya, ini sih contoh-contoh. Ada yang lulus SN2 juga. Nah, ini nanti sertifikat N2-nya kayak gini nih gitu ya. Ada penyelenggaranya, ada scoring, ada tanggalnya ya. Terus atas nama siapa gitu, ini udah ada di sini ya. Nah, kapan kenegaraan, N berapa levelnya gitu. Kalau N2 ini kayaknya udah jago lah ya. Nah, scoringnya ini ada nih pengetahuan umum atau vocabulary ya, grammar, ada reading. Ini kalau yang dulu kan setengah-setengah ya. Setengah-setengah itu maksudnya minimal setengah-setengah. Kalau ini 60 berarti 30 aja benar kita udah lulus. Kalau ini berarti 30. Nah, ini ternyata 28 tapi dia lulus gitu ya. Kayaknya ada penskorannya itu berbeda sama yang dahulu.
Kalau ini 102, ini 180, ini juga apa, seharusnya kan berapa ya, 180 atau 90, oh udah lebih ya. Mungkin dijumlahin semua mungkin ya. Kalau yang ini kayaknya nggak lulus gitu kalau dulu ya, tapi saat ini kok lulus gitu ya. Nah ini selain ini di belakangnya, ini yang depannya kayaknya nih, depannya kayak gini. Kita kalau sudah lulus, kalau yang nggak mungkin apa ya, kalau yang nggak lulus di sini ada tulisannya ya, not passed gitu ya, not passed gitu ya, itu berarti nggak lulus. Ini lulus. Nah sertifikatnya apa ini dapat yang lulus kayaknya dapat 2 sertifikat itu ya. Nah, ini kayak gini. Nah untuk apa, sertifikat kelulusan YT tidak ada masa expirednya ya, bisa digunakan seumur hidup. Akan tetapi ada kualifikasi beasiswa yang hanya menganggap valid tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau seandainya nyari apa namanya beasiswa itu harus tes di LPT 2 tahun terakhir misalkan kayak gitu ya. Nah nih, salah satu kualifikasi tersebut juga kita temukan pada persyaratan pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi LPDP ini juga wajib lulus gitu ya, calon mahasiswa yang ingin menempuh S2 di Universitas Jepang. Keterangan lebih lanjut tentang LPDP bisa simak di Japan Scholarship ini. Ya, di sini yang mau beasiswa bisa langsung aja dikepoin ya. Oke. Nah, itu sudah ringkasan umumnya ya, apa ini sertifikatnya ya kalau lulus ya. Ini N2 ini udah gimana ya, udah keren sekali. Nah ini ada batas-batas kayak gininya ya. Nah ini bagian-bagiannya, berapa kanji yang harus dihafal kayak gitu ya. Nah ini udah ada. Ini kalau N5 berarti 0 sampai 100 gitu ya. N2, N4 300 gitu. Vocabnya 1500 gitu ya. Basic. Ini udah advance. Kalau advance ini apa sih yang kita dapat ya? Artinya kalau di Jepang itu kan biasanya semakin mampu kita itu ada reward tertentu kayak gitu ya. Oke, ini juga sama kemampuan gitu. Terus listeningnya berapa, hubungan penilaian kayak gitu ya. Nah ini kita ke apa yang di N5 ini, yang dibahas apa saja gitu ya. Ada daftarnya juga ya, lebih kurang berapa gitu ya, kanjinya berapa gitu. Ada juga, ada simulasi soalnya, daftar kanji ada. Kita buka dulu. Nah ternyata untuk N5 ini, untuk N5 nih ya, ini daftar kanjinya kayak gini nih maksudnya ya. Ini kanji apa aja yang masuk, yang 1 goresan, 2 goresan kayak gitulah. Ini 11 goresan nih. Enggak. Bukan berdasarkan goresan ini, tapi berdasarkan daftar urut kanji yang dipakai gitu ya. Oh ini kanji 1 sampai berapa, 10 gitu ya. Nah ini ada daftar kanjinya di awal ya. Ada daftar kanji apa saja ada yang dipakai gitu, kalau mau dihafal dulu. Ini kalau yang belum sama sekali nggak tahu basicnya, ini akan sangat bermanfaat sekali gitu. Terus apa ya gitu, setelah kanji, nah ini kata kerja apa aja yang dipakai di level ini gitulah ya. Nah, kata kerjanya ini sudah tulisannya ya wajib ya, kayaknya wajib harus bisa baca. Terus nih dibaca apa nggak diisi soalnya di sini ya. Jadi tapi artinya diisi gitu. Oke. Kemudian nah ini udah diurutnya
kayak gini nih. Nih, misalkan bentuk emas sama bentuk T gitu ya. AI mas jadi tambah double T. Ya ini udah dipandu dasar sekali. Kalau ini double D-nya gitu ya. Ini jadi D gitu ya. D gitu ya. Terus ini jadi IT, itu udah dipandu semua, jadi dari dasar sekali kayak gitu. Nah, berikutnya kosakata ini. Nah, masih sama lah. Bentuk T-nya gimana kayak gitu. Nah, ini ada banyak sekali. Kalau seandainya punya waktu atau memang belum pernah belajar bahasa Jepang, ini akan sangat membantu sekali. Membantunya dari mana? Memang diarahin dari dasar gitu ya. Nah, kita mau langsung ke soalnya deh. Karena mungkin kalau yang ini, kalau yang belum dapat sama sekali belajar bahasa Jepang ya bakal terbantu sekali. Tapi tetap saja ini harus ada harus ada yang mendampingi gitu ya. Kalau seandainya enggak, bisa sih, tapi akan tetap harus ada, misalkan kita jeli gitu loh, nyari di internet atau itu harus dipadukan kayak gitulah. Nah, setelah itu ini banyak ya penjelasannya ya. Baru akan lari ke latihan soalnya. Nah, ini soal bahas JLPTN 5. Nah, ini udah langsung ke soalnya. Ini juga waktunya disesuaikan dengan waktu JLPT ya. Jadi ada 25 menit gitu ya. Ngapain aja itu gitu. Nih bisa dilihat. Nah, itu ada cara baca kanji. Jadi harus bisa baca kanjinya ya. Ada 12 butir soal. Kemudian cara penulisan kanji 8 butir soal gitu ya. Yang ini ya. Ini memang yang dipakai adalah ya soal JLPT memang gitu ya. Kemudian ada 10 butir kanji untuk kesesuaian konteks. Nah, terus pemahaman ini agak berat ya, 5 butir aja tapi. Oke, nah kita ke soalnya nih. Soalnya kalau sudah seperti ini langsung lari ke soal. Ini sama, soalnya sama, ini kayaknya soal JLPT tahun berapa gitu dipakai, tapi masih soalnya ya kayak gini aja gitu ya. Kita yang perlu belajar. Nah, yang di awal itu kita bakal ketemu dengan yang ini. Kalau yang kayak gini nih baca kanji ya. Ini dibaca kanji apa? Nah, ayo, ada yang inget tidak? Nah, kalau sesuai dengan ini di mana jawabannya? Ini misalkan ini saya ini 4 deh, gaikoku gitu. Nah, ini udah kita kerjain ya. Kita kerjain aja semua dulu. Terus pingin tahu jawabannya. Nah, udah langsung ada nih di pembahasan gitu ya. Kan saya tadi jawab gaikoku. Oke, kebetulan masih ingat ini. Nah, ini nomor satunya kanjinya ini. Terus pembahasannya gimana? Di sini dibahas. Masih kanji yang sama ya. Nah, yang sama ini. Nah, itu dibaca apa? Gaikoku. Artinya apa? Luar negeri ya. Luar negeri. Kalau ini salah, ini kok disalahin juga ya. Kaigai. Oh, ini ya. Tapi di sini 3 jawabannya ya. Yang benar adalah nomor 3. Kayak gitu. Setelah pembahasan yang ini kan kanji tadi. Kita akan balik ke soal berikutnya lagi. Nah, berikutnya itu akan ada kayak gini. Nih, cara penulisan kanji dan katakana gitu ya. Nah, itu sudah ada ini
penulisannya kayak gini nih. Apa jikang gitu ya. Jikang. Nah, itu kanjinya yang mana gitu. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, balik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang mana jikang gitu lah. Oke. Oke. Nah, kalau saya jawabnya mana ya? Nah, kalau seandainya udah latihan kayak gitu, kita kembali lagi, kita cek jawaban kita apakah benar atau tidak. Nah, di sini sudah ada kanjinya. Nah, ada apa ya? Jikang kayaknya ya. Nah, ini dibahas malah penjelasan pilihan kanji gitu ya. Maaf, ini kelewatan ini kayaknya. Nomor 1 nah ini. Nah, ini pembahasan. Nah, pembahasannya ya. Nomornya nomor berapa? Ini sudah ada, ini nomor 1. Nah, ini nomor 1 yang ini soalnya tadi ya. Ini dibaca apa? Arti tidak makan pagi karena tidak ada waktu. Arti apanya? Arti kalimatnya. Nah, ini kan jika enggak arimasen kara asa gohan tapi maseng, jadi tidak makan pagi karena tidak ada waktu kayak gitu ya. Nah, ini kanjinya ditulis bahwa ini jawabannya nomor 4. Nah, itu udah ada nanti pembahasannya lagi. Pembahasannya yang ini ya. Apa dibaca apa, terus ini yang 1 ini dibaca apa, itu sudah ada kayak gitu. Nah, jadi soal pembahasan kayak gitulah. Setelah itu modelnya kayak apa lagi? Ini masih banyak ya. Ini memang benar-benar belajar banget ini. Nah, setelah itu baru ini ya. Kesesuaian konteks ya. Ini sesuai nggak? Sesuai itu maksudnya gimana sih? Nah, ini Jidosa no shashin wa apa nih? Shashi wa nan apa? Maksudnya mungkin apa ya? Ada berapa lembar kayak gitu ya. Nah, ini nanti jawabannya ini kayak apa? Ada berapa orang? Mungkin orangnya nanti di option 1, 2, 3, 4 itu berapa orang, berapa buah, berapa ekor kayak gitulah mungkin ini ya. Nah, ini kesesuaian konteks tuh kayak gini soalnya ya. Jidosha no shashi itu majalah ya. Wa nan apa? Arimaska. Ada berapa titik-titik, mungkin isi dengan lembar atau berapa kopi, berapa buah kayak gitulah ya. Nah, itu kesesuaian konteks tuh kayak gitu. Nah, ini soalnya udah. Habis itu nih ke pembahasan. Nah, pembahasannya ini nomor 1 ya. Nan satsu. Nah, nan satsu artinya ada 3 jilid. Nah, kayak gitu. Udah komplit sekali ya. Nah, bahasannya itu komplit sekali. Nah, setelah itu kan berarti udah 3 tipe soal ya. 3 tipe soal yang ada di JLPT. Terus berikutnya apa? Berikutnya ini yang bobotnya tinggi tapi memang perlu logika sama gini ya. Kita menjawabnya juga perlu baca dengan baik kayak gitu. Nah, nih pemahaman dan penafsiran sinonim kata atau kalimat ya pada frase ya. Nah, ini tuh ada kalimat kayak gini ya. Keki ga suki desu. Suka cake kayak gitu ya. Ya. Karai tabemono ga suki desu. Nah, ini nyambung nggak? Ini pernyataannya kan keki itu kan identik dengan manis ya. Nah, kalau karai itu kan pedas. Nah, arti dari kalimat ini apa? Itu kita tafsirkan. Apakah dia suka cake ya? Apakah bisa diartikan karai tabemono ga suki desu? Suka makanan pedas? Kayaknya enggak ya, manis ya.
oke berarti bukan nomor 1 jawabannya kayak gitu. Terus apa nih? Supai itu pahit ya. Tabe monoga suki, apakah suka yang pahit? Enggak ya. Ya mungkin ini yang cocok. Kita lihat pembahasannya. Amai tabe monoga suki desu. Suka makanan yang manis. Nah, ini pernyataannya apa? Keki ga suki desu. Keki ya. Keki. Nah, itu pembahasannya bagaimana? Yuk kita lihat. Bener nggak jawaban saya nih? Nah, mana? Salah. Nah, ini. Mohon maaf tadi salah ya. Tawan kosakata. Untuk bahasanya jawabannya di sini. Nah, nih ya. Keki ga suki desu. Nah, nih, pada umumnya cake memiliki rasa manis. Oleh karena itu orang yang suka dengan cake akan cenderung suka dengan makanan manis. Kalimat yang memiliki hubungan dekat adalah amai tabemono ga suki desu. Saya suka makanan manisnya. Ini yang mungkin dekat gitu loh kalimatnya ya. Nah, itu untuk isinya ya. Berikutnya ya akan ada soal lagi. Nah, ini pengetahuan bahasa Indonesia dan kosakata, ini 50 menit ya. Kosakatanya apa gitu ya. Itu kayak ngisi partikel kayak gitu juga. Nih. Ya, pola kalimat grammar ini ya. Kan ada ya. Kyoshitsu-nya dari apa isi partikelnya ini? Dari titik-titik imaska. Ada gitu ya. Kalau ada berarti apa dong? Enggak mungkin ya. Kita cari pembahasan di sini. Nah, ini dari ga imaska. Nah, dari ga imaska. Ada siapa di kelas ya itu. Ya. Terus nah, ada pengayaannya juga dari jawaban, ada juga kalau ini kayak gini gimana gitu ya. Nah, kemudian ada apa ya lagi nih? Nah, ini pola kalimat grammar juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukunya ini akan ada akan ada soalnya, kemudian akan ada pembahasannya. Nah, kalau yang reading, kalau kuat ini membaca reading kayak gini ya. Jadi lumayan komplit sih ya bukunya ya. Nah, untuk yang hal-hal lain